Hey, Coolie! Don't you underestimate Japanese samurai! Fight me now! Whoa, so fierce, sir. Haven't had breakfast yet? Here, want some bakwan? It's still warm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua. Tempat di mana kita berbagi cerita yang tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh relung hati paling dalam. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian di rumah? Saya doakan dengan tulus, semoga Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini, baik yang sedang bersantai sambil minum kopi, maupun yang sedang beristirahat setelah lelah bekerja, senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Semoga rezeki Bapak dan Ibu mengalir deras tanpa henti seperti air zam-zam, dan yang paling penting, semoga hati kita selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini, saya membawakan sebuah kisah yang sangat istimewa. Kisah ini bukan sembarang cerita, tapi sebuah perjalanan emosional tentang harga diri bangsa kita di negeri orang. Bayangkan, Bapak Ibu, seorang pemuda santun dari kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Namanya Asep. Dia merantau jauh ke Jepang, menjadi kuli bangunan, menahan dingin dan rindu demi membiayai ibunya yang sakit. Namun, apa yang ia dapatkan? Bukan penghargaan, melainkan penghinaan. Ia ditantang duel, diinjak-injak harga dirinya oleh seorang pewaris dojo karate ternama yang sombong dan merasa rasnya paling unggul. Tapi, Bapak Ibu, orang sombong itu lupa satu hal. Dia tidak tahu bahwa di balik diamnya Asep, tersimpan maung atau harimau yang sedang tidur. Asep bukanlah sembarang kuli. Di nadinya mengalir darah pendekar silat yang diajarkan untuk merunduk seperti padi, tapi bisa menerjang laksana badai jika dipaksa. Bagaimana nasib anak Kuningan ini? Apakah dia akan hancur lebur di atas matras Jepang? Atau justru dia akan membuat geger satu kota Osaka dengan jurus warisan leluhurnya? Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya yang panjang dan seru ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir. Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah sering nonton tapi lupa memencet tombol dukungannya. Mari, Pak, Bu, sempatkan jari manisnya sebentar saja untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Itu gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Dengan menekan tombol itu, Bapak dan Ibu sudah bersedekah semangat kepada kami untuk terus berkarya. Yuk, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan Bapak Ibu menjadi ladang pahala. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota industri di pinggiran Osaka, Jepang, musim dingin datang lebih awal tahun itu. Angin berhembus kencang membawa butiran salju tipis yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Bagi kebanyakan orang, cuaca seperti ini adalah waktu terbaik untuk berdiam diri di bawah selimut penghangat atau kotatsu. Namun, tidak bagi Asep, pemuda asli Kuningan. Jawa Barat ini sudah harus bergulat dengan kerasnya kehidupan sejak jam 4 pagi. Di tengah kegelapan subuh yang membekukan, Asep sudah berdiri tegak, membasuh wajahnya dengan air keran yang dinginnya seperti es, bersiap untuk menunaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta sebelum memulai hari beratnya. Asep adalah potret nyata dari jutaan pejuang devisa Indonesia. Wajahnya keras, kulitnya yang sawo matang kini mulai pecah-pecah karena udara kering musim dingin. Namun, sorot matanya selalu hangat, dan senyumnya selalu ramah khas orang Sunda. Ia bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar sebagai kenshusei atau pemagang teknis. Pekerjaannya berat, ia ditempatkan di bagian tobi atau perancah, yang mengharuskannya memanjat ketinggian dan mengangkut besi-besi berat setiap harinya, mempertaruhkan nyawa demi pundi-pundi yen. Setiap pagi, di kamar asrama yang sempit berukuran 3x3 meter, Asep selalu menyempatkan diri menatap foto ibunya yang terpasang di dinding. Ibunya di kampung sedang sakit-sakitan. Dan itulah alasan utama Asep nekat merantau sejauh ini. Sing kuat, Jang. Emak nunggu di imah. Begitu pesan ibunya yang selalu terngiang. Pesan itulah yang menjadi bahan bakar Asep ketika otot-ototnya menjerit kelelahan, atau ketika rasa rindu kampung halaman datang menyerang tanpa ampun. Ia menyisihkan hampir 90% gajinya untuk dikirim ke kampung, menyisakan sedikit sekali untuk makan sehari-hari. Di tempat kerjanya, Asep dikenal sebagai pekerja yang paling rajin namun paling pendiam.
Ia jarang sekali mengeluh. Ketika teman-temannya sesama pemagang sibuk mengeluhkan mandor yang galak atau pekerjaan yang tak manusiawi, Asep hanya tersenyum dan berkata, "Namanya juga numpang cari makan di negeri orang, Kang. Disyukuri saja." Sikapnya yang rimo ini sangat disukai oleh mandor utamanya, Pak Tanaka Senior. Bagi mandor Jepang itu, Asep adalah mesin yang tak kenal lelah dan sangat disiplin waktu. Namun sayangnya, tidak semua orang menyukai ketenangan Asep. Di lokasi proyek yang sama, ada beberapa pekerja lokal Jepang muda yang memiliki pandangan sempit. Mereka sering memandang rendah para pemagang asing. Bagi mereka, Asep dan teman-temannya hanyalah tenaga kerja murah yang datang untuk mengambil jatah pekerjaan mereka. Seringkali Asep mendengar celetukan kasar atau tatapan sinis, namun ia memilih untuk tuli dan buta. Ia tidak ingin merusak tujuannya ke Jepang hanya karena meladeni provokasi receh. Asep sadar posisinya. Ia adalah tamu. Dan sebagai tamu yang tahu diri, ia berusaha menjaga adab. Namun, banyak yang salah mengartikan diamnya Asep. Mereka mengira Asep adalah pemuda lemah yang penakut. Mereka tidak tahu bahwa di balik baju kerjanya yang lusuh dan tubuhnya yang terlihat kurus berotot kawat itu, mengalir darah pendekar. Kakek Asep adalah seorang jawara silat Cimande yang disegani di wilayah Cirebon dan Kuningan. Darah seni bela diri itu mengalir deras di tubuh Asep, namun terkunci rapat oleh janji yang ia buat kepada ibunya sebelum berangkat. "Sep, kamu pergi untuk cari uang, bukan cari musuh. Ingat pesan Abah, ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk." Janji itulah yang menjadi benteng pertahanan mental Asep. Ia memegang teguh prinsip bahwa kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil memukul jatuh lawan, tapi saat kita berhasil mengalahkan ego diri sendiri. Maka, di tengah debu semen dan bisingnya suara mesin konstruksi Osaka, Asep terus bekerja dalam diam. Ia mengaduk semen, memanggul besi, dan menyusun batu bata dengan zikir yang tak putus di bibirnya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan ujian besar baginya. Sebuah ujian yang akan memaksa harimau Kuningan dalam dirinya untuk bangun dari tidur panjangnya. Meski Asep berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pesilat, kebiasaan lama sulit dihilangkan. Tubuhnya yang terbiasa ditempa latihan sejak usia 7 tahun selalu menuntut gerak. Asep bukanlah pemuda sembarangan di kampung halamannya. Di desa kelahirannya di kaki Gunung Ciremai, ia adalah murid kesayangan Abah Ujang, guru silat aliran Cimande dan Cikalong yang sangat dihormati. Asep telah menguasai berbagai jurus tangan kosong maupun senjata, namun ia tidak pernah memamerkannya. Setiap malam, ketika jam menunjukkan pukul 10 dan teman-teman asramanya sudah terlelap dalam mimpi karena kelelahan, atau sibuk bermain ponsel menghubungi keluarga, Asep diam-diam menyelinap keluar. Ia menuju sebuah taman kecil yang sepi di belakang kompleks asrama. Di sana, di bawah cahaya bulan yang remang-remang dan diselimuti kabut tipis musim dingin, Asep melakukan ritual malamnya. Ia tidak berlatih dengan gerakan cepat yang meledak-ledak. Sebaliknya, Asep berlatih olah rasa. Gerakannya lambat, mengalir seperti air sungai yang tenang, namun setiap sentakan tangannya mengandung tenaga dalam yang terfokus. Ia melatih kuda-kudanya, menapakkan kakinya kuat-kuat ke tanah beku, membayangkan dirinya menyatu dengan bumi. Latihan ini bukan untuk memukul orang, tapi untuk menjaga kesehatan tubuh dan kewarasan mentalnya di tengah tekanan kerja yang gila-gilaan. Bagi Asep, latihan silat sendirian di tengah malam adalah satu-satunya cara ia pulang ke rumah dalam imajinasinya. Saat ia melakukan gerakan jurus kelit, ia seolah mencium aroma tanah basah di Kuningan. Saat ia menarik napas panjang, ia seolah menghirup udara segar pegunungan Ciremai, bukan udara pabrik yang berpolusi. Silat adalah jembatan batinnya, obat rindu yang paling mujarab. Namun, Jepang adalah negeri bela diri. Di kota tempat Asep tinggal, berdiri sebuah dojo karate aliran Kyokun yang sangat terkenal dan megah. Dojo itu dipimpin oleh Master Tanaka, seorang legenda karate yang sangat disegani. Bangunan dojonya besar, dengan arsitektur tradisional Jepang yang kental. Lantainya terbuat dari kayu jati mengkilap yang selalu dibersihkan setiap hari. Muridnya mencapai ratusan orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa.
Di antara ratusan murid itu, ada satu nama yang paling bersinar, Kenji Tanaka. Dia adalah putra tunggal Master Tanaka, yang digadang-gadang sebagai pewaris tunggal dojo tersebut. Kenji masih muda, seumuran dengan Asep, sekitar 25 tahun. Tubuhnya besar, tegap, dan otot-ototnya terbentuk sempurna hasil latihan bertahun-tahun. Kenji adalah juara nasional karate tingkat universitas dan belum pernah terkalahkan dalam turnamen regional. Sayangnya, bakat besar Kenji dinodai oleh sifatnya. Kenji tumbuh dengan pujian yang berlebihan. Ia merasa bahwa karate adalah satu-satunya bela diri terkuat di dunia, dan ras Jepang adalah ras yang paling disiplin dan unggul. Ia sering memandang rendah orang lain, terutama para pekerja asing yang banyak tinggal di distrik industri sekitar dojonya. Bagi Kenji, para pekerja asing itu hanyalah orang-orang kasar, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki bushido atau jalan ksatria. Kenji sering terlihat berlatih di halaman dojo dengan pintu terbuka, sengaja memamerkan kekuatannya. Ia mematahkan tumpukan genting atau tongkat bisbol dengan tulang keringnya. Tatapannya selalu tajam dan menantang, seolah mencari mangsa. Tanpa Asep sadari, takdir sedang mempertemukan dua kutub yang sangat berbeda ini. Si pendiam yang berisi, dan si gagah yang angkuh. Pertemuan mereka hanyalah masalah waktu. Kenji Tanaka adalah definisi dari kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan, takabur. Sejak kecil, ia dididik dengan keras oleh ayahnya. Namun, di balik disiplin itu, Kenji menyerap pemahaman yang salah. Ia menganggap kekuatan fisik adalah segalanya. Ia lupa bahwa inti dari bela diri adalah pengendalian diri. Kemenangan demi kemenangan di turnamen membuatnya lupa daratan. Ia merasa tak tersentuh. Suatu sore yang cerah, Kenji sedang melakukan jogging rutinnya mengelilingi kota. Rutenya melewati lokasi konstruksi tempat Asep bekerja. Saat itu adalah jam istirahat sore. Para pekerja Indonesia, termasuk Asep dan sahabatnya yang bernama Udin, sedang duduk lesehan di pinggir jalan proyek. Mereka sedang menikmati bekal sederhana berupa nasi kotak minimarket dan gorengan dingin. Mereka bercanda tawa menggunakan bahasa Sunda dan Jawa, melepaskan penat sejenak. Kenji memperlambat larinya saat melewati mereka. Ia berhenti sejenak, mengatur napas sambil menatap gerombolan pekerja itu dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dalam pandangan Kenji, pemandangan orang-orang yang makan di pinggir jalan dengan pakaian kotor adalah sesuatu yang merusak keindahan kotanya. Mengganggu pemandangan saja, pikirnya. Dengan sengaja, Kenji meludah ke tanah, tepat beberapa sentimeter dari sepatu bot Udin. "Cuy!" Suara itu terdengar jelas di tengah tawa para TKI yang seketika terhenti. Suasana berubah tegang. Udin, pemuda asal Jawa Timur yang berdarah panas, langsung meletakkan makanannya. Wajahnya merah padam. Ia merasa harga dirinya diinjak. Udin hampir saja berdiri untuk menghardik Kenji. Namun, sebuah tangan yang kuat tapi lembut menahan bahu Udin. Itu tangan Asep. Asep tidak menoleh ke arah Kenji. Ia tetap menatap makanannya, tapi cengkeramannya di bahu Udin mengisyaratkan larangan keras. "Sabar, Din. Elus dada. Kita di sini cari duit, bukan cari masalah. Ingat anak istrimu di Banyuwangi," bisik Asep dengan nada rendah dan tenang. Kenji yang melihat Udin hendak marah tapi kemudian duduk kembali, tersenyum sinis. Ia mengira mereka takut padanya. "Cih, dasar pengecut. Badan saja besar tapi nyali tikus." Gumam Kenji dalam bahasa Jepang yang kasar, "Kusoyaro." Lalu ia melanjutkan lari sorenya dengan perasaan menang. Asep mendengar kata-kata itu. Ia paham artinya karena sudah 2 tahun di Jepang. Tapi ia memilih menelan ludah pahit itu bersama nasinya. Bagi Asep, keberanian bukan berarti berani memukul orang yang menghina kita. Keberanian adalah berani menahan amarah padahal kita mampu membalasnya. Asep melanjutkan makannya, meski rasanya kini hambar karena bercampur rasa dongkol di hati. Ia menepuk punggung Udin. "Sudah, anggap saja angin lalu. Orang sombong biasanya jatuhnya sakit, Din." Kejadian sore itu menjadi pembicaraan hangat di asrama malam harinya. Banyak teman-teman TKI yang tidak terima. Si Kenji itu memang songong.
Mentang-mentang anak Master Dojo, gerutu salah satu teman. Namun Asep tetap mengingatkan teman-temannya untuk fokus bekerja. Ia berharap insiden itu adalah yang pertama dan terakhir. Sayangnya, harapan Asep tidak terkabul. Takdir seolah ingin terus menguji seberapa luas samudra kesabaran Asep. Seminggu setelah kejadian di proyek, Asep pergi ke sebuah konbini, minimarket, sepulang kerja lembur. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tubuhnya lelah luar biasa. Ia hanya ingin membeli sebotol air mineral besar dan sebungkus roti diskonan untuk sarapan besok pagi. Di dalam minimarket yang terang benderang, antrean di kasir cukup panjang. Di posisi paling depan, ada seorang nenek tua Jepang yang bungkuk dan terlihat pikun. Nenek itu kesulitan menghitung uang koin receh dari dompet kecilnya untuk membayar susu. Tangannya gemetar, membuat proses pembayaran menjadi sangat lama. Kasir yang bertugas, seorang mahasiswa muda, tampak tidak sabar namun tidak berani menegur orang tua. Tiba-tiba, pintu otomatis minimarket terbuka. Kenji masuk bersama dua orang murid senior dojonya. Mereka baru selesai latihan, masih mengenakan jaket tim dojo yang gagah. Tertawa-tawa berisik memecah ketenangan toko. Mereka mengambil minuman isotonik dan langsung menyerobot antrean, berdiri tepat di belakang si nenek. Melihat antrean macet karena si nenek yang lambat, darah muda Kenji mendidih. Ia sedang haus dan lelah. Tanpa sopan santun, Kenji membentak. "Oi, baasan, nenek. Cepat sedikit dong. Kami mau beli minum. Haus nih. Kalau tidak punya uang jangan belanja." Bentaknya kasar. Suaranya menggelegar membuat seisi toko kaget. Nenek itu terkejut setengah mati. Saking kaget dan takutnya melihat pemuda berbadan besar membentaknya. Dompet di tangannya terlepas. Praang. Koin-koin 1 yen, 5 yen, dan 10 yen berserakan menggelinding di lantai toko. Nenek itu gemetar ketakutan. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba membungkuk untuk memunguti uangnya. Kenji bukannya membantu, malah tertawa meremehkan. Dengan arogannya, ia menendang beberapa koin yang menggelinding ke dekat kakinya hingga terpental jauh ke bawah rak barang. Makanya kalau sudah tua itu diam di rumah saja, menyusahkan orang lain. Cemooh Kenji. Teman-temannya ikut terkekeh. Orang-orang Jepang lain di antrean diam terpaku, takut pada seragam karate dojo Tanaka yang dikenakan Kenji. Di barisan belakang, Asep menyaksikan semua itu. Darahnya berdesir. Hati nuraninya berontak hebat. Ia bisa menoleransi jika dirinya yang dihina, tapi melihat orang tua diperlakukan seperti sampah, Asep tidak bisa tinggal diam. Baginya, menghormati orang tua adalah harga mati, budaya Indonesia dan ajaran Islam yang sangat ia junjung tinggi. Asep melangkah maju, membelah antrean. Ia tidak berkata apa-apa. Ia langsung berjongkok di dekat kaki si nenek, dan mulai memunguti koin-koin itu satu persatu dengan telaten. Ia merangkak sedikit ke bawah rak untuk mengambil koin yang ditendang Kenji. Suasana hening. Hanya terdengar bunyi, denting, koin yang dimasukkan Asep ke dompet si nenek. Kenji terdiam, merasa diacuhkan oleh seorang pekerja asing yang dekil masih memakai baju proyek penuh debu semen. Egonya tersentil. "Hei, kuli! Minggir kau! Jangan sok jadi pahlawan!" bentak Kenji. Asep tidak menggubris. Ia selesai memungut koin, berdiri, lalu menyerahkannya ke tangan si nenek sambil membungkuk sopan dan tersenyum tulus. "Douzo, obaasan, silakan, nenek. Hati-hati." Setelah nenek itu pergi dengan ucapan terima kasih yang gemetar, Asep perlahan memutar badannya. Ia kini berhadapan langsung dengan Kenji. Jarak wajah mereka hanya sejengkal. Asep menatap mata Kenji. Tidak ada rasa takut di sana. Hanya ada ketenangan yang menghanyutkan dan ketegasan yang tajam. Tatapan, "Maung," itu akhirnya keluar. "Apa yang kau lihat, hah?" tantang Kenji. Maju selangkah lagi mendekatkan dadanya ke dada Asep, mencoba mengintimidasi dengan postur tubuhnya yang lebih besar. Bau keringat sisa latihan menguar dari tubuh Kenji. Asep tetap tenang. Kedua tangannya rileks menggantung di samping tubuh. Namun secara refleks, otot-otot kakinya sudah menancap ke lantai dalam kuda-kuda ringan yang tak kasat mata.
Tolong hormati orang tua. Itu budaya Jepang juga, bukan? Bushido mengajarkan hormat, kan? Ucap Asep dalam bahasa Jepang. Meskipun aksennya kental dan tata bahasanya sederhana, maknanya menohok tepat ke jantung harga diri Kenji. Wajah Kenji memerah padam seketika. Dipermalukan dan diceramahi soal budaya sendiri oleh orang asing, rendahan, di depan murid-muridnya dan pelanggan toko adalah penghinaan terbesar yang pernah ia rasakan. Urat lehernya menonjol. Kau berani menceramahiku. Tanpa aba-aba, emosi Kenji meledak. Tangan kanannya melayang cepat. Sebuah tamparan keras diarahkan ke wajah Asep. Plah! Suara tamparan itu menggema keras di seluruh minimarket. Kepala Asep tertoleh ke samping akibat benturan itu. Pengunjung toko memekik tertahan. Darah segar menetes dari sudut bibir Asep yang pecah. Namun, yang mengerikan adalah reaksi Asep. Ia tidak terhuyung, tidak jatuh. Bahkan kakinya tidak bergeser 1 milimeter pun. Ia seperti patung batu yang baru saja dijatuhi daun kering. Asep perlahan menoleh kembali menatap Kenji. Ekspresinya datar, tapi matanya semakin tajam. Ia menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. Udin yang kebetulan baru masuk toko menyusul Asep, melihat kejadian itu dan langsung meledak. Hei bangsat, lu apain temen gue? Teriak Udin sambil berlari hendak menerjang Kenji. Namun lagi-lagi, Asep mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti tanpa menoleh. Harisma Asep saat itu begitu kuat hingga Udin pun terpaku diam. Jangan, Din, ucap Asep pelan namun tegas. Asep kembali menatap Kenji lekat-lekat. Sudah puas? Kalau sudah, saya mau bayar belanjaan saya. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar tanpa emosi. Seolah tamparan tadi hanyalah gigitan nyamuk. Kenji tertegun. Ia mundur selangkah tanpa sadar. Ia mengharapkan perlawanan, amarah, atau ketakutan. Tapi ia malah mendapatkan ketenangan sedingin es. Tangan Kenji yang tadi menampar justru terasa panas dan kesemutan. Seolah ia baru saja menampar sebatang pohon besi. Kau! Awas kau! Kenji yang kehilangan muka bingung harus berbuat apa. Ia merasa kalah wibawa. Dengan mendengus kasar, ia memberi isyarat pada teman-temannya untuk pergi. Ayo cabut. Buang-buang waktu meladeni sampah. Kenji keluar toko dengan langkah lebar. Namun hatinya dipenuhi rasa penasaran dan dendam yang membara. Siapa sebenarnya kuli bangunan ini? Kenapa mentalnya sekuat baja? Kabar insiden di minimarket menyebar cepat bagaikan api menyambar bensin kering. Di kalangan komunitas pekerja Indonesia, Asep dianggap pahlawan karena berani menegur orang Jepang yang arogan, namun mereka juga khawatir akan keselamatan Asep. Sementara itu, di dojo Tanaka, Kenji menjadi bahan bisik-bisik murid-muridnya. Kenji Senpai ditantang kuli asing. Begitu gosip yang beredar, semakin membakar ego Kenji. Kenji merasa belum puas. Ketenangan Asep malam itu menghantuinya. Ia merasa diremehkan karena pukulannya tidak membuat orang itu menangis atau memohon ampun. Ia merasa perlu membuktikan dominasinya secara publik agar harga dirinya pulih. Keesokan harinya, Kenji melakukan tindakan nekat. Ia mendatangi lokasi proyek Asep di siang bolong. Ia tidak datang dengan tangan kosong, tapi membawa selembar kertas karton besar yang ditulis dengan spidol tebal. Di depan mandor dan puluhan pekerja lain yang sedang istirahat makan siang, Kenji dengan sombong menempelkan kertas itu di gerbang utama proyek. Isinya adalah tantangan terbuka yang sangat provokatif. Latihan tanding terbuka dojo Tanaka. Siapapun boleh datang mencoba. Khusus untuk kuli asing pengecut yang kemarin sok jagoan, kami sediakan hadiah 100.000 yen, sekitar 10 juta rupiah, jika bisa bertahan 3 menit di atas matras melawan saya. Ini bukan sekadar undangan sparring. Ini adalah penghinaan terbuka. Kenji sengaja menggunakan kata-kata yang merendahkan untuk memancing emosi. Para pekerja Indonesia yang membaca itu, setelah diterjemahkan oleh senior, langsung marah besar. Mereka merasa harga diri bangsa diinjak-injak. Sep, ini udah nggak bisa didiemin. Dia nantang kita semua, bukan cuma Elo. Teriak Udin sambil menunjuk-nunjuk poster itu. Kalau lu nggak mau maju, biar gue yang maju.
Gue bakal abisin tuh anak manja. Lanjut Udin berapi-api. Asep menatap kertas itu lama. Wajahnya tetap tenang. Namun rahangnya mengeras. Ia tahu ini jebakan. Jika ia meladeni tantangan ini, risikonya besar. Jika terjadi perkelahian liar, ia bisa dideportasi. Tapi ini undangan resmi ke dojo, yang artinya legal secara hukum olahraga dan diawasi. Namun tetap saja, risikonya adalah cedera atau permusuhan yang lebih panjang. Mandor Tanaka senior mendekati Asep. Asep-san, jangan diladeni. Kenji itu juara nasional. Dia berbahaya. Dia ingin menjadikanmu samsak hidup untuk memulihkan egonya. Nasihat Pak Tanaka yang sebenarnya malu melihat kelakuan anak bos dojonya itu. Asep menghela napas panjang. Terima kasih, Pak. Tapi kalau saya diam, dia akan terus menghina teman-teman saya. Dia akan terus merasa dirinya dewa yang tak tersentuh. Seseorang harus memberitahunya bahwa di atas langit masih ada langit. Malam itu Asep tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Ia menatap langit-langit kamarnya yang retak. Suara jangkrik musim dingin terdengar sayup-sayup. Bayangan wajah ibunya yang teduh berkelebat bergantian dengan wajah sombong Kenji. Jangan cari masalah. Nak, sabar itu subur. Suara ibunya terngiang lembut di telinganya. Hati Asep bimbang. Apakah meladeni tantangan ini termasuk mencari masalah? Atau ini adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, dengan cara memberi pelajaran pada orang zalim? Di sisi lain, darah kuningannya mendidih. Ia teringat pepatah Sunda yang sering diucapkan kakeknya. Cicing lain harti sieun, ngalah lain harti eleh. Diam bukan berarti takut, mengalah bukan berarti kalah. Namun ada batas di mana diam sudah tidak lagi menjadi emas, melainkan menjadi pembiaran terhadap kezaliman. Jika ia diam terus, teman-temannya sesama TKI akan terus dianggap lemah dan diinjak-injak. Asep bangkit dari kasurnya, mengambil air wudhu di tengah dinginnya malam yang menusuk. Ia menggelar sajadah lusuhnya. Ia melakukan sholat istikharah 2 rakaat, meminta petunjuk kepada sang pemilik kekuatan. Dalam sujud panjangnya, Asep menangis. Ia bukan takut kalah. Ia takut niatnya salah. Ia takut bertarung karena nafsu amarah, bukan karena Allah. Setelah salam, hatinya berangsur tenang. Ada keyakinan yang tumbuh di dadanya. Ia memutuskan akan datang. Ia tidak akan bertarung untuk menghancurkan Kenji, tapi ia akan bertarung untuk memberi pelajaran tentang adab. Ia ingat filosofi silatnya. Musuh jangan dicari, kalau datang jangan lari. Pagi harinya, dengan tekad bulat, Asep menemui mandornya. Ia meminta izin setengah hari pada hari Minggu untuk datang ke dojo. Sang mandor menatap mata Asep dalam-dalam, mencari keraguan di sana, tapi yang ia temukan hanyalah keteguhan seteguh batu karang. Hati-hati, Asep-san. Jaga dirimu. Jangan sampai kau mati konyol. Ucap sang mandor akhirnya memberi izin. Insya Allah, Pak. Saya hanya ingin silaturahmi. Jawab Asep dengan senyum tipis yang penuh makna. Hari Minggu tinggal 3 hari lagi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Asep tidak mengubah rutinitas kerjanya. Ia tetap bekerja keras mengangkut semen dan memotong besi. Namun, ada yang berbeda di sela-sela waktu istirahatnya. Saat teman-temannya tidur siang, Asep terlihat menyendiri di pojok gudang material. Ia tidak tidur. Ia mulai melatih pernapasannya. Ia mencari potongan besi-besi sisa proyek atau balok kayu keras. Ia menggunakannya untuk melatih kekerasan lengan dan tungkainya. Ngabeungah. Teman-temannya sesama TKI bingung melihat Asep memukulkan lengannya pelan-pelan tapi berirama ke tiang besi scaffolding. Ta, tang bunyinya ritmis. Lu ngapain, Sep? Nanti tangan lu bengkak malah gak bisa kerja. Tanya Udin khawatir. Nyiapin tulang, Din. Biar nggak retak kalau kena tendangan. Jawab Asep singkat tanpa menghentikan latihannya. Asep tahu betul karakteristik karate Kyokun. Itu adalah bela diri full body kontak yang sangat keras. Mereka mengandalkan benturan fisik langsung. Adu tulang lawan tulang. Jika tulang kering dan lengan Asep tidak siap menerima benturan, ia akan kalah dalam satu serangan.
Asep harus membangunkan baju besi alaminya. Malam harinya, di gudang tua belakang asrama yang sudah tidak terpakai, Asep mulai membuka juru simpanannya yang sudah lama terkubur. Ia berlatih langkah-langkah pamacan, harimau, dan cikalong. Gerakannya tidak kaku dan patah-patah seperti karate, tapi luwes, meliuk, penuh tipuan, namun mematikan. Ia membayangkan Kenji sebagai lawan imajiner di depannya. Ia berlatih langkah serong untuk menghindari serangan lurus karateka. Ia melatih tangannya untuk nempel, menempel, dan membalas, dalam satu tarikan napas. Keringat membasahi tubuhnya di tengah udara dingin. Uap panas mengepul dari kepalanya. Tanda tenaga dalamnya sedang bergejolak. Sang harimau kuningan sedang mengasah kukunya. Hari Minggu pun tiba. Langit Osaka mendung gelap. Seolah alam ikut merasakan ketegangan yang akan terjadi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak pagi, rombongan TKI Indonesia sudah berkumpul. Tidak hanya teman satu proyek, tapi TKI dari pabrik dan proyek lain yang mendengar kabar ini turut datang berbondong-bondong ke Dojo Tanaka. Mereka datang untuk memberi dukungan moral. Mereka mengenakan batik, peci, atau kaos bertuliskan Indonesia dan Garuda. Wajah mereka tegang namun penuh harap. Mereka ingin melihat saudara mereka membela kehormatan bangsa. Di sisi lain, Dojo Tanaka sudah penuh sesak. Murid-murid dojo sudah berbaris rapi dengan seragam gi putih-putih mereka yang bersih. Mereka duduk bersimpuh di pinggir matras, memandang remeh rombongan kuli yang datang dengan pakaian seadanya. Atmosfer di dalam dojo sangat intimidatif. Aroma kayu tua dan keringat jantan memenuhi ruangan. Asep datang paling belakang. Penampilannya sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk sebuah pertarungan. Ia tidak memakai seragam silat yang gagah dengan sabuk warna-warni. Ia hanya mengenakan celana pangsi hitam longgar yang ia bawa dari kampung, kaos oblong putih polos, dan ikat kepala dari kain batik Cirebonan yang lusuh. Sederhana, tanpa atribut kemewahan. Kontras sekali dengan Kenji yang berdiri di tengah matras. Kenji memakai gi karate kualitas terbaik, tebal dan berat. Sabuk hitamnya yang sudah usang menandakan jam terbangnya yang tinggi. Otot-ototnya menyembul siap meledak. Kenji menyeringai melihat kedatangan Asep. Ia mengambil mikrofon. Akhirnya datang juga si pengecut. Aku kira kau sudah kabur beli tiket pulang ke negaramu. Sindir Kenji lewat pengeras suara yang menggema. Tawa murid-muridnya pecah. Asep tidak membalas. Ia melepas sepatunya di batas suci dojo, membungkuk hormat ke arah showman, depan dojo foto pendiri, sebagai bentuk adab masuk tempat latihan orang, lalu berjalan tenang naik ke matras. Assalamualaikum, ucap Asep pelan. Namun getarannya terasa berwibawa. Pertarungan ini seharusnya sekadar sparring latihan. Tapi aura membunuh dari Kenji sangat terasa. Ia ingin menghabisi Asep. Wasit yang memimpin adalah seorang senpai, senior, di dojo itu, berbadan kekar dan berwajah garang, yang jelas memihak Kenji. Wasit memanggil kedua petarung ke tengah. Dengar baik-baik, aturannya bebas, Kyokun style. Boleh memukul badan sekuat tenaga, boleh menendang kepala dan kaki. Yang dilarang hanya memukul wajah dengan tangan dan menyerang kemaluan. Pemenang ditentukan jika lawan menyerah, KO, atau tidak bisa bangkit dalam 10 hitungan, kata wasit dengan nada membentak ke arah Asep. Asep mengangkat tangan sedikit. Maaf, boleh saya pakai gaya saya sendiri? Saya tidak bisa karate. Tanya Asep sopan dengan bahasa Jepang yang halus. Kenji tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan polos itu. Hahaha, pakai saja tarian tradisionalmu itu. Pakai apa saja boleh. Asal jangan menangis saat tulangmu kupatahkan nanti. Aku beri kelonggaran untukmu, kuli. Penonton dari pihak Jepang ikut tertawa. Mereka mengira silat hanyalah tarian lambat seperti Tai Chi yang tidak punya kekuatan tempur nyata. Mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti. Para TKI di pinggir arena mulai panas. Darah mereka mendidih mendengar ejekan itu. Sikat Sep. Tunjukkan Maung Siliwangi, teriak Udin kencang. Suaranya mewakili kemarahan teman-temannya. Jangan kasih ampun. Bismillah Sep.
Doa kami menyertaimu, teriak bapak-bapak lain. Asep menarik napas panjang, menutup matanya sejenak, berzikir dalam hati. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Saat matanya terbuka, tatapannya berubah total. Fokus, tajam, dan kosong. Ia memasang kuda-kuda yang aneh bagi orang Jepang. Tubuhnya merendah, kaki kirinya ditarik ke belakang sedikit berjinjit. Kedua tangannya terbuka lebar di depan dada seperti cakar harimau yang siap menerkam. Kuda-kuda Cimande. Hajime. Mulai. Wasit berteriak sambil mengayunkan tangannya. Kenji tidak membuang waktu. Ia langsung melesat maju seperti banteng yang melihat kain merah. Boom! Sebuah tendangan low kick, Gedan Mawashigiri, yang sangat keras menghantam paha kiri Asep. Suara benturan daging dan tulang terdengar mengerikan. Plah! Asep sedikit terhuyung, tapi wajahnya tetap datar. Ia tidak mengerang. Kenji tersenyum, merasa serangannya masuk. Tanpa memberi napas, Kenji melancarkan kombinasi pukulan beruntun ke arah perut dan dada Asep. Buk! 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 Pukulan karateka sekelas Kenji bisa menghancurkan papan kayu tebal. Dan kini pukulan itu mendarat di tubuh Asep. Asep menerima semua pukulan itu. Ia hanya melindungi ulu hatinya dengan siku. Sisanya ia biarkan mengenai tubuhnya yang sudah ia keraskan, ngabeungah. Tubuh Asep memerah. Orang-orang Indonesia menahan napas. Ngeri melihat Asep dipukuli. Aduh Gusti, Kang Asep cuma jadi samsak. Balas Kang. Jerit seorang ibu-ibu TKI yang menutup matanya tak tega. Kenji semakin beringas. Ia merasa lawannya tidak berdaya sama sekali. Hanya segini kemampuanmu? Lemah. Teriak Kenji. Ia mundur sedikit untuk mengambil ancang-ancang, lalu melancarkan tendangan tinggi, Jodan Mawashigiri, mengarah telak ke leher samping Asep. Ini serangan mematikan. Jika kena, leher bisa patah atau gegar otak. Namun, di detik terakhir sebelum kaki itu menyentuh leher, Asep merunduk dengan kecepatan kilat yang tak terduga. Bersamaan dengan itu, kaki kanan Asep menyapu kaki tumpuan Kenji bagian bawah dengan teknik beset. Bruk! Kenji kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk keras di lantai. Dojo hening seketika. Itu bukan bantingan judo. Itu sapuan yang sangat bersih dan cepat. Kenji kaget. Matanya terbelalak. Ia segera bangkit dengan wajah merah padam karena malu. Bagaimana bisa ia jatuh oleh orang diam ini? Hoki! Itu cuma keberuntungan. Kau licik! Teriak Kenji menyalahkan lantai. Pertarungan dihentikan sejenak oleh wasit untuk membetulkan sabuk Kenji yang terlepas. Suasana makin panas dan mencekam. Jantung para penonton, baik orang Jepang maupun Indonesia, berdegup kencang. Asep tampak berdiri santai mengatur napas. Keringat mulai bercucuran deras di pelipisnya. Tapi mata itu tenang seperti telaga yang dalam, tak tersentuh ombak emosi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, seru sekali bukan? Jantung rasanya mau copot ya melihat Kang Asep dikeroyok habis-habisan tapi masih bisa berdiri tegak. Saya sampai merinding sendiri menceritakannya. Kita semua pasti bertanya-tanya. Strategi apa yang sedang dimainkan Kang Asep? Kenapa dia diam saja dipukuli? Sebelum kita lanjut melihat bagaimana Asep mengeluarkan jurusan pamungkasnya, yang akan bikin Bapak Ibu melongo, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sebentar. Coba bayangkan kalau anak kita, suami kita, atau saudara kita yang sedang merantau mengalami hal seperti ini. Pasti kita ingin mereka kuat dan selamat kan? Kita ingin mereka dijaga oleh Allah. Yuk, sebagai bentuk dukungan doa kita untuk para pejuang nafkah di luar negeri, tekan dulu tombol like, jempol ke atas, di bawah video ini sekarang juga. Biar doa kita makin banyak yang mengaminkan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan dipencet tombol merahnya sekarang juga. Gratis kok Pak, Bu. Dukungan Bapak Ibu sangat berarti agar kami bisa terus membuat cerita-cerita penyemangat jiwa seperti ini. Sudah dipencet? Alhamdulillah. Mari kita kembali ke arena dojo yang makin panas. Ronde kedua dimulai kembali. Kenji tidak lagi meremehkan Asep. Jatuhnya tadi menyadarkan dia bahwa Asep punya sesuatu yang berbahaya.
Kenji mulai bermain taktis. Ia menjaga jarak, melompat-lompat ringan, bouncing, mengandalkan jangkauan kakinya yang lebih panjang. Ia tidak mau masuk sembarangan. Kenji melancarkan tendangan-tendangan cepat Maegri, tendangan depan, untuk menusuk perut dan mendesak Asep ke sudut matras. Strateginya adalah menguras stamina Asep dan memojokkannya agar tidak bisa lari. Namun, Asep kini mengubah taktiknya. Ia tidak lagi diam menerima pukulan. Ia mulai menggunakan langkah 9 atau langkah segitiga. Kakinya bergerak lincah membentuk pola yang membingungkan Kenji. Saat Kenji memukul, Asep tidak menangkis keras, adu tulang, melainkan membelokkan serangan itu dengan tepisan halus tangannya. Setiap kali pukulan keras Kenji datang, tangan Asep seperti air yang melilit tangan Kenji, membuang tenaganya ke arah kosong. Inilah prinsip silat. Tenaga lawan adalah tenagaku. Semakin keras Kenji memukul, semakin mudah Asep membuang keseimbangan Kenji. Kenji mulai frustrasi. Napasnya memburu kasar. Ia merasa seperti memukul kapas yang melayang-layang atau mencoba menangkap asap. Setiap pukulannya miss, meleset, tipis, dan itu sangat menguras tenaga. Emosinya mulai naik lagi. Ia merasa dipermainkan. Kenji yang emosi akhirnya membuat kesalahan fatal. Ketidaksabaran adalah musuh utama seorang petarung. Melihat Asep yang terus menghindar, Kenji ingin mengakhiri pertarungan dengan satu serangan telak. Ia menyiapkan teknik andalannya, Ushiro Mawashigiri, tendangan memutar ke belakang. Teknik ini sangat mematikan, tapi membutuhkan waktu putaran tubuh yang jika gagal, akan membuka pertahanan total. Asep sudah membacanya. Ia melihat bahu Kenji berputar. Mata batin pesilatnya menyala. Ini saatnya. Batin Asep. Saat tubuh Kenji berputar di udara dan kakinya melayang mengincar kepala, Asep tidak mundur menjauh. Ia justru melakukan hal gila. Ia maju menerjang masuk ke dalam pertahanan Kenji, masuk ke dalam rongga. Ini sangat berisiko. Kalau telat sedikit, kepalanya pecah. Tapi Asep tepat waktu. Siku Asep mendarat telak di punggung Kenji yang sedang berputar, menahan putarannya. Kenji tertahan di udara, kehilangan momentum, seperti kasing kipas angin yang macet. Dengan gerakan secepat kilat, tangan Asep melilit leher Kenji dari belakang dan mengunci lengan kanannya. Posisi Kenji terkunci dalam keadaan berdiri, tak bisa bergerak. Kuncian Asep seperti besi. Kenji meronta, tapi semakin ia bergerak, semakin sakit sendinya. Namun, Asep tidak mematahkan lehernya, padahal ia bisa melakukannya dengan mudah. Ia mendekatkan mulutnya ke telinga Kenji, dan berbisik pelan. Emosi adalah musuh terbesarmu, kawan. Tenanglah. Lalu dengan lembut, Asep melepaskan kunciannya dan mendorong Kenji pelan hingga menjauh. Asep memberinya kesempatan kedua. Melihat kejadian itu, Master Tanaka, ayah Kenji, yang sedari tadi duduk diam di kursi kehormatan dengan wajah datar, tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah pada menahan amarah. Bukan marah pada Asep, tapi marah melihat anaknya dipermainkan dan diberi belas kasihan oleh lawan. Bagi samurai, dikasihani musuh adalah aib. Ia berteriak keras dalam bahasa Jepang. Kenji, apa yang kau lakukan? Jangan memalukan nama Dojo Tanaka. Habisi dia. Jangan main-main. Gunakan teknik pamungkasmu atau jangan panggil aku ayah lagi. Teriakan ayahnya membuat mental Kenji runtuh sekaligus bangkit dalam bentuk kemurkaan. Ia merasa terpojok. Ia tidak boleh kalah. Jika kalah, hidupnya sebagai pewaris dojo tamat. Kenji mengaum keras seperti binatang buas yang terluka. Matanya nyalang merah. Ia tidak peduli lagi soal aturan poin atau fair play. Ia berlari kencang ke arah Asep, lalu melompat tinggi. Ia menekuk sikunya, siap menghantamkan sikunya ke ubun-ubun Asep dari atas. Itu serangan ilegal yang sangat berbahaya, bisa membunuh lawan seketika. Wasit terdiam kaku, terkejut melihat kenekatan Kenji, tidak sempat melerai. Penonton menjerit ngeri. Awas Sep, atas! Teriak Udin histeris. Asep melihat maut datang dari atas. Bayangan tubuh Kenji menutupi lampu dojo. Waktu seakan melambat bagi Asep.
Di benaknya, ia teringat latihan masa kecilnya di sungai berbatu di Kuningan. Melompat lincah di antara bebatuan licin menghindari arus deras. Asep tidak menangkis. Menangkis serangan seberat tubuh Kenji dari atas akan mematahkan tangannya. Asep melakukan gerakan akrobatik yang indah. Ia menjatuhkan dirinya ke belakang, body drop. Punggungnya menyentuh matras, namun kedua kakinya melontar ke atas seperti pegas. Saat Kenji masih melayang turun, sepasang kaki Asep menghantam perut ulu hati Kenji dengan telak. Ini adalah teknik guntingan atas yang dimodifikasi menjadi tendangan ganda. Buk! Suara benturan itu terdengar ke seluruh ruangan. Tubuh Kenji yang sedang melayang turun, terpental balik ke atas, lalu terhempas jatuh berdebum keras di atas matras kayu beberapa meter dari posisi Asep. Seperti layang-layang putus tali. Dojo sunyi senyap. Benar-benar hening. Tidak ada yang bersuara. Kenji tergeletak diam sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Mulutnya terbuka lebar seperti ikan mas koki mencari oksigen. Tapi suaranya tak keluar saking sakitnya ulu hati yang kena. Asep segera bangkit dengan gerakan kaipeap, lenting badan, yang ringan. Ia berdiri tegak. Napasnya sedikit terengah tapi stabil. Ia tidak bersorak, tidak mengangkat tangan tanda kemenangan, tidak melakukan selebrasi. Ia justru bergegas lari menghampiri Kenji yang menggelepar. "Kenji-san, Daijo Ubu? Kamu tidak apa-apa?" Tanya Asep tulus. Wajahnya cemas, bukan mengejek. Ia berlutut, memeriksa kondisi lawannya. Murid-murid dojo lain yang tadinya mau marah dan mengeroyok Asep jadi terdiam kaku melihat ketulusan itu. Asep bahkan membantu meluruskan kaki Kenji dan memijat diafragmanya agar aliran napasnya kembali lancar. Suara langkah kaki berat mendekat. Tap, tap, tap. Master Tanaka turun dari panggung kehormatan. Ia berjalan menuju tengah matras. Para TKI tegang, menahan napas. Mereka takut Asep akan dihajar oleh sang master yang terkenal sakti itu karena telah melukai anaknya. Udin dan kawan-kawan sudah mengepalkan tangan, siap melompat pagar pembatas untuk tawuran massal demi membela Asep. Master Tanaka berdiri menjulang di hadapan Asep dan Kenji. Ia menatap anaknya yang masih kesakitan. Tiba-tiba, plah! Master Tanaka menampar pipi Kenji yang masih terbaring. "Bangun! Jangan cengeng!" bentak Tanaka. "Kau kalah bukan karena teknikmu kurang. Kau kalah karena hatimu kotor. Kau meremehkan lawan. Dan kau biarkan emosi menguasaimu. Itu bukan karate. Itu preman." Kenji menunduk. Air matanya menetes. Bukan karena sakit fisik, tapi sakit karena malu dan sadar akan kesalahannya. Lalu Master Tanaka berbalik ke arah Asep. Wajah garangnya perlahan melunak. Ia menatap Asep dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai. Suasana tegang. Tiba-tiba, Master Tanaka membungkukkan badannya dalam-dalam, ojigi, ke arah Asep. Sebuah penghormatan tertinggi dari seorang master kepada orang lain. "Anak muda," ucap Tanaka dengan suara bergetar. "Terima kasih telah memberi pelajaran berharga pada anak saya yang sombong ini. Teknikmu luar biasa. Ketenanganmu sempurna. Aliran apa itu? Saya belum pernah melihat bela diri seindah dan seefektif itu." Asep kaget diperlakukan hormat oleh Master Tanaka. Ia buru-buru membalas bungkukan itu lebih rendah lagi, sampai hampir menyentuh lantai. "Sama-sama, Sensei. Saya hanya beruntung," jawab Asep merendah. "Tidak, itu bukan keberuntungan," potong Tanaka. "Katakan, apa nama bela dirimu?" Asep menegakkan tubuhnya. Ia menatap Master Tanaka, lalu menoleh ke arah teman-temannya yang membawa bendera merah putih kecil. Dengan suara lantang dan dada membusung bangga, Asep menjawab, "Ini adalah pencak silat, Sensei. Bela diri warisan leluhur kami dari Indonesia." Kata Indonesia menggema di ruangan dojo yang luas itu. Getarannya merasuk ke dada para TKI. Mereka merasa bangga luar biasa. Udin menghapus air matanya yang menetes. "Itu temen gue. Itu Indonesia," bisiknya bangga. Kenji yang sudah bisa duduk, dibantu berdiri oleh murid lain.
Ia berjalan tertatih mendekati Asep. Rasa sakit di perutnya masih ada, tapi rasa malu di dadanya jauh lebih besar. Egonya hancur berkeping-keping, namun di balik reruntuhan ego itu, tumbuh rasa hormat yang baru. Maafkan saya, ucap Kenji lirih. Kepalanya tertunduk dalam. Saya telah menghina kamu, negaramu, dan teman-temanmu. Saya sombong. Saya pikir saya raja. Padahal saya hanya katak dalam tempurung. Asep tersenyum lebar. Senyum persahabatan yang tulus. Ia mengulurkan tangannya yang kasar. Kita saudara satu bumi, Kenji-san. Lupakan saja. Manusia tempatnya salah. Saya juga minta maaf kalau tendangan tadi terlalu keras. Kenji menyambut uluran tangan kasar Asep. Jabat tangan erat itu menjadi simbol perdamaian. Tepuk tangan gemuruh pecah di seluruh dojo. Orang Jepang dan orang Indonesia bertepuk tangan bersamaan. Sore harinya, suasana di asrama TKI berubah menjadi seperti hari raya. Pesta rakyat digelar mendadak. Walaupun hidangannya sederhana, hanya gorengan bakwan, kopi sachet, dan nasi liwet dengan ikan asin yang dimasak ramai-ramai, kebahagiaan mereka meluap-luap. Atmosfer kemenangan terasa sangat kental. Asep dielu-elukan bak pahlawan nasional yang baru pulang perang. Ia dipaksa duduk di kursi paling tengah. Gila lu Sep. Itu tendangan apa namanya tadi? Salto tanpa bayangan ya? Kenji sampai mental kayak kerupuk kena angin. Canda Udin sambil memperagakan gerakan jatuh Kenji yang lebay, membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Asep hanya tertawa renyah. Wajahnya merah tersipu malu. Ah, itu MAH kebetulan dia lagi lompat. Din, kalau adu otot beneran MAH, saya juga gempor. Tangan saya ini gemetar sebenarnya. Jawab Asep merendah sambil menunjukkan tangannya. Asep tidak mau menyombongkan diri. Ia tahu, di atas langit masih ada langit. Kemenangan hari ini adalah titipan Tuhan untuk mengangkat derajat teman-temannya, bukan untuk kesombongannya. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk teman-temannya, Asep menyelinap ke lorong sepi untuk menelepon ibunya di Kuningan. Sinyal putus nyambung tidak menghalanginya. Assalamualaikum, Mak. Sehat? Waalaikumsalam, Jang. Emak sehat. Kamu gimana? Baik-baikan di sana? Jangan berantem ya. Jawab suara Renta di seberang sana. Asep menahan air matanya. Iya Mak. Asep baik. Orang Jepang sini baik-baik kok. Asep punya teman baru. Ia tidak menceritakan soal perkelahian itu. Ia tidak ingin ibunya khawatir. Bagi Asep, kepuasan batin melihat teman-temannya kembali dihargai dan bisa berjalan tegak tanpa takut dihina, sudah lebih dari cukup. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Kehidupan proyek kembali berjalan normal. Debu dan bising mesin kembali menjadi makanan sehari-hari. Namun, suasana kerja berubah total. Para pekerja Jepang yang dulu sinis, kini mulai menyapa dengan ramah. Ohayo, Asep-san. Sapa mereka hormat. Asep membalas dengan senyum ramah. Suatu siang saat jam istirahat makan siang, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang proyek yang berlumpur. Pintu terbuka. Master Tanaka dan Kenji keluar dari mobil itu, masih mengenakan pakaian rapi. Mandor proyek panik luar biasa. Ia mengira ada masalah lagi atau tuntutan hukum karena Kenji cedera. Ia berlari tergopoh-gopoh menyambut. Maafkan kami Tanaka-sama. Ada apa gerangan? Ternyata, dugaan mandor salah. Kenji dan asistennya membuka bagasi mobil. Mereka mengeluarkan bungkusan-bungkusan besar. Aroma makanan lezat tercium. Ini untuk teman-teman Asep-san, kata Kenji sambil menyerahkan bungkusan itu. Isinya adalah bento, nasi kotak, kualitas premium dengan lauk daging wagyu dan tempura udang besar. Jumlahnya pas untuk seluruh pekerja Indonesia di situ. Harga satu kotaknya mungkin setara gaji Asep sehari. Ini tanda permintaan maaf kami yang tulus, dan tanda persahabatan baru, kata Kenji sambil membungkuk pada semua pekerja. Sikap Kenji berubah 180 derajat. Tidak ada lagi tatapan jijik. Ia jauh lebih sopan dan rendah hati. Kenji kemudian mencari Asep yang sedang mencuci tangan di keran air. Asep-san, bolehkah saya meminta satu hal?
Tanyanya serius. Asep mengelap tangannya. Apa itu, Kenji-san? Tolong ajarkan saya silat. Saya ingin belajar filosofi ketenanganmu. Karate saya kuat, tapi hati saya lemah. Saya ingin memperbaiki itu. Pinta Kenji sungguh-sungguh. Asep kaget. Begitu juga teman-temannya yang menguping. Seorang juara karate, anak master, ingin belajar silat pada kuli bangunan? Dunia benar-benar sudah terbalik. Asep awalnya menolak dengan halus. Saya bukan guru, Kenji-san. Saya cuma murid yang masih belajar. Ilmu saya belum cukup, katanya merendah. Tapi Kenji mendesak dengan keras kepala khasnya. Kalau kau tidak mau jadi guru, jadilah teman latihan, sparring partner. Kita bertukar ilmu. Akhirnya Asep luluh. Mereka sepakat. Setiap akhir pekan, di taman belakang asrama atau kadang di dojo mewah Tanaka, karena Kenji memaksa, pemandangan unik terjadi. Asep mengajarkan langkah-langkah silat yang lembut namun mematikan pada Kenji. Sebaliknya, Kenji mengajarkan teknik pukulan karate yang efisien dan keras pada Asep. Hubungan mereka menjadi simbol harmoni. Warga Jepang sekitar yang melihat itu jadi menaruh hormat pada para pekerja Indonesia. Stigma, orang asing kasar, dan sumber kriminal, perlahan luntur. Mereka melihat bahwa orang Indonesia punya budaya yang luhur, teknik bela diri yang canggih, dan sikap yang santun. Puncaknya, Master Tanaka mengundang Asep untuk memberikan demonstrasi silat di depan seluruh murid dojonya pada acara ujian kenaikan sabuk. Asep tampil memukau dengan pakaian pangsi lengkap, diiringi musik gendang pencak dari rekaman HP yang disambungkan ke speaker besar. Gerakannya yang estetik namun bertenaga membuat ratusan murid karate berdecak kagum. Seni budaya Indonesia bersinar terang di negeri Sakura, dibawa oleh seorang kuli bangunan bersahaja. Namun, hidup ibarat roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Di tengah kebahagiaan dan persahabatan barunya, Asep mendapat hantaman keras. Telepon dari adiknya di tengah malam membawa kabar buruk. Kang, emak masuk rumah sakit. Harus operasi penyumbatan pembuluh darah segera. Biayanya mahal pisan. Kang, puluhan juta. Isak adiknya ditelepon. Dunia Asep runtuh. Kakinya lemas. Ia memeriksa tabungannya. Uangnya ada, tapi belum cukup. Masih kurang banyak. Ia baru saja mengirim uang besar untuk renovasi rumah bulan lalu. Hari-hari Asep berubah kelabu. Ia bekerja lembur gila-gilaan. Ia mengambil shift malam, shift libur. Apa saja ia kerjakan. Badannya yang kekar mulai kurus kering. Matanya cekung kurang tidur. Konsentrasinya hilang. Suatu hari, karena melamun memikirkan biaya, Asep hampir celaka. Sebuah besi scaffolding jatuh nyaris menimpa kepalanya jika Udin tidak berteriak mengingatkan. Asep tidak mau meminjam pada teman-temannya karena tahu mereka juga punya tanggungan keluarga yang berat di kampung. Ia tidak mau menyusahkan orang lain. Ia hanya bisa berdoa dan bekerja keras, berharap keajaiban. Kenji menyadari perubahan drastis pada sahabat barunya ini. Asep yang biasanya tenang kini terlihat murung, kusut, dan sering melamun. Saat latihan, pukulan Asep lemah tak bertenaga. Kita ini saudara, Asep. Ceritalah. Jangan dipendam sendiri. Desak Kenji suatu sore setelah latihan. Dengan berat hati dan rasa malu, Asep akhirnya menceritakan kondisi ibunya. Kenji terdiam mendengarnya. Wajahnya serius. Lalu ia pamit pergi tanpa banyak bicara. Asep menghela napas. Mengira Kenji hanya berbasa-basi simpati. 2 hari kemudian, Asep dipanggil mendadak ke kantor pusat dojo Tanaka sepulang kerja. Asep bingung dan takut ada masalah. Sesampainya di sana, ia dibawa ke ruangan Master Tanaka. Di sana sudah ada Kenji yang tersenyum lebar. Master Tanaka menyodorkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. "Ini apa, Sensei?" tanya Asep bingung. "Ambillah," kata Tanaka singkat. "Maaf, saya tidak bisa menerima uang cuma-cuma. Saya bukan pengemis." Tolak Asep halus meski hatinya bergetar butuh. Master Tanaka tertawa berwibawa. "Ini bukan sedekah, dan bukan pinjaman,
Anak muda. Dojo kami baru saja memenangkan turnamen distrik minggu lalu. Kemenangan itu berkat teknik pernapasan dan langkah silat yang kau ajarkan pada Kenji. Kenji menang telak di final. Tanaka melanjutkan. Ini adalah komisi pelatih. Kau adalah pelatih tidak resmi Kenji. Ini adalah hakmu. Bagian dari kerjamu. Asep membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya lembaran yen yang sangat banyak. Cukup untuk biaya operasi ibunya. Bahkan sisanya cukup untuk modal usaha di kampung. Mata Asep berkaca-kaca. Air matanya tak terbendung lagi. Ia tahu ini cara halus Tanaka membantunya tanpa menjatuhkan harga dirinya. Sensei, Kenji, arigatou gozaimasu. Hatur nuhun pisan. Asep bersujud syukur di lantai dojo. Ia menangis sejadi-jadinya. Pertolongan Allah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Lewat tangan orang yang dulu memusuhinya. Allah membolak-balikan hati manusia dengan cara yang indah. Bangunlah, saudaraku. Segera kirim uang itu. Ibumu menunggu. Kata Kenji sambil menepuk bahu Asep. Matanya pun ikut berkaca-kaca. 3 tahun berlalu dengan cepat. Kontrak kerja Asep sebagai pemagang akhirnya selesai. Saatnya ia pulang ke tanah air, ke pelukan Kuningan yang ia rindukan. Perpisahan di Bandara Kansai menjadi momen yang sangat emosional. Bukan hanya teman-teman TKI yang mengantar, tapi Kenji dan Master Tanaka juga datang. Mereka menjadi pusat perhatian di bandara. Sekelompok orang Indonesia berpelukan dengan orang-orang Jepang berseragam dojo. Kenji memeluk Asep erat, seolah tak mau melepas saudaranya. Jangan lupakan kami di Osaka. Asep, kata Kenji. Kapan-kapan aku akan ke Indonesia. Aku ingin melihat Gunung Ciremai dan makan nasi timbel yang sering kau ceritakan. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Kenji, kamu adalah saudaraku dunia akhirat. Jawab Asep. Asep melangkah masuk ke gerbang keberangkatan. Ia pulang bukan hanya membawa uang yen. Ia pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Kehormatan, persahabatan, dan pelajaran hidup. Ia membuktikan bahwa dengan akhlakul karimah, budi pekerti mulia, musuh bisa menjadi sahabat, api bisa menjadi air, dan kesulitan bisa menjadi kemudahan. Ia telah menaklukkan Jepang bukan dengan kekerasan, tapi dengan hati. Sampai di kampung halaman, Asep disambut tangis bahagia ibunya yang sudah sehat walafiat berkat operasi waktu itu. Asep bersimpuh di kaki ibunya, mencuci kaki wanita mulia itu dengan air matanya. Emak, Asep pulang. Tahun demi tahun berganti. Asep kini bukan lagi kuli bangunan. Dengan modal tabungannya, ia membuka toko material bangunan yang sukses di desanya. Namun, ia tidak berhenti di situ. Di halaman belakang rumahnya yang luas, Asep mendirikan sebuah padepokan silat kecil. Gratis untuk anak-anak kampung yang ingin belajar. Ia tidak hanya mengajarkan cara memukul atau menendang. Ia mengajarkan apa yang ia pelajari dari pengalamannya di Jepang. Disiplin, kerja keras, dan yang paling penting, kesabaran dan adab. Ingat, kata Asep pada murid-muridnya. Jadilah seperti padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Tapi jika badai datang, jadilah karang yang tak tergoyahkan. Kisah Asep menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut di antara para TKI di Jepang hingga kini. Kisah tentang pendekar Kuningan yang menundukkan samurai Osaka. Di dinding padepokan Asep, tergantung sebuah foto besar yang dibingkai emas. Foto itu menampilkan 2 pemuda berdiri berdampingan, Asep dengan pakaian pangsi silat hitam, dan Kenji dengan gi karate putih. Keduanya tersenyum lebar sambil merangkul bahu. Di bawah foto itu tertulis sebuah kalimat indah dalam 2 bahasa. Damai itu indah, persaudaraan itu abadi. Peace is beautiful, brotherhood is eternal. Demikianlah kisah Asep. Sebuah bukti nyata bahwa kelembutan hati bisa mengalahkan kekerasan otot, dan kesabaran adalah senjata terkuat seorang ksatria. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Perjalanan hidup Kang Asep ini, saya sampai merinding dan berkaca-kaca sendiri membacakannya. Dari kisah ini kita benar-benar belajar banyak hal.
bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus sopan sebagai tamu, tapi ingat, harga diri tidak boleh diinjak-injak. Kelembutan bukan berarti kelemahan, dan diam bukan berarti takut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bagian mana yang paling ngena di hati? Apakah pas Asep mungutin koin nenek di minimarket? Atau pas Kenji akhirnya sadar dan minta maaf? Coba dong, Pak, Bu, tuliskan pendapat atau pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat senang membaca komentar-komentar bijak dari Bapak Ibu sekalian. Rasanya seperti ngobrol langsung. Dan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang tadi keasyikan nonton sampai lupa, yuk mumpung belum ditutup videonya, tekan tombol subscribe-nya sekarang. Jangan lupa juga, video yang bagus ini sayang kalau berhenti di Bapak Ibu saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau teman-teman ronda, supaya semakin banyak yang terinspirasi dari keteguhan hati Kang Asep. Terima kasih banyak sudah menemani saya dan menonton sampai detik terakhir ini. Saya doakan dengan tulus, semoga Bapak Ibu semua panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.